kita dan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahmatullah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini adalah bagaimana puasanya Nabi Muhammad SAW. Dan materi pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Mahmudi. Sebelum pemateri menyampaikan materi beliau, akan Bapak bacakan data pribadi dari Ustaz Mahmudi. Ustaz Mahmudi berlahir atau lahir di Cilacap, Jawa Tengah, tanggal 5 bulan 5 tahun 1965. Beliau saat ini sebagai mudir kiai di Pondok Pesantren Al-Barokah Lalapin. Kemudian alamat beliau saat ini di Translama, Desa Lalapin. Pengalaman beliau sangat banyak, diantaranya adalah beliau adalah sebagai ketua majelis wilayah cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Ampang, kemudian ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Ampang, juga sebagai pembina mualaf di Kecamatan Ampang. Semoga kita nanti dapat mengambil faidah dan pelajaran dari apa yang akan beliau sampaikan, dan harapan saya nanti anak-anak sekalian bisa antusias dan memperhatikan dengan seksama. Tolong diperhatikan, jangan ada yang tidur ya, jangan ada yang bermain. Harapan saya diperhatikan dan didengarkan dengan serius pemaparan dari Ustaz Mahmudi. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kita kembalikan ke Ustaz Mahmudi, kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada cangkir, biasanya ada gelas. Salam yang akhir tolong jawab dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mudah-mudahan tidak ngantuk. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adiyanal kafarata wattalihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku sari'atahu salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul
kepada kepala sekolah atau yang mewakili beserta seluruh jajaran guru, bapak dan ibu guru di SMA Negeri 1 Hampang yang mudah-mudahan diberikan kesehatan, dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Hampang SMA 1 yang saya hormati, siswa-siswi kelas yang hadir pada saat ini yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita masih bersama-sama diberikan kenikmatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa berhadir pada acara ini, terutama ulun, dengan tidak ada halangan suatu apa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, ibu, guru, siswa-siswi yang dimuliakan Allah, tadi telah disampaikan sedikit tentang ulun saya. Perlu kenalan enggak? Tadi jelas tadi lah. Sudah jelas ya? Sebagian mungkin ada yang sudah kenal, sebagian mungkin ada yang baru kenal, karena saya sudah lama di Hampang, tapi baru masuk SMA ini. Saya kira dari sana tempatnya dulu. Kalau di kecamatan dulu sudah hari-hari, kalau di KUA di wilayah Hampang, alhamdulillah baru kali ini ditakdirkan ketemu dengan sekolah SMA Negeri Hampang. Betul, nama saya itu tadi Mahmudi. Itu kalau artinya, tahu artinya? Nama itu, sebuah nama itu kalau nggak berarti itu Mahmud itu artinya, kalau ditulis itu bisa tak? Muhammad itu bisa. Mahmud itu artinya orang yang terpuji. Tapi namanya, orangnya kurang ajar. Namanya Mahmud itu terpuji. Asli nama dari orang tua dulu. Kenapa orang tua pilih nama itu saya nggak tahu, karena nggak ngomong dulu. Saya belum lahir kan. Tahu-tahu terima takdir namanya Mahmudi. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum diganti. Lahir di Cilacap. Cilacap tahu nggak daerah Cilacap? Di mana itu? Oh, Macola. Cilacap itu Jawa Tengah, Mas. Cilacap Jawa. Ada pernah dengan Jonido ditahan? Pernah Jonido dengan Jonido pernah dengan? Nggak update pada ini orang. Orang terkenal seluruh dunia Jonido. Tommy Soeharto dengan Tommy Soeharto kenal? Ya ampun, nggak kenal banget. Saya tahu berapa? Enggak berarti. Masih kenal Tommy Soeharto itu anaknya Pak Soeharto. Mampir ke tempat kami dulu, ditahan di Nusa Kambangan. Jadi pesakitan. Jonido bintang film terkenal masuk ke masa Nusa Kambangan. Jadi di Nusa Kambangan itu urusannya yang kelas berat-berat. Jadi kalau orang Hampang mau pengen terkenal, bisa aja masuk Nusa Kambangan, bikin kasus yang paling berat. Sampai sana. Saya orang situ, orang dekat Nusa Kambangan, Cilacap, masih Indonesia. Tidak luar negeri, masih Indonesia, orang Jawa. Di Kalimantan sudah lama, 5 tahun lebih, dari tahun 2022.
Ya, kegiatan sehari-hari mencari nafkah, menghidupi keluarga, dan mengabdi pada Yang Maha Kuasa. Didatangkan ke Kalimantan untuk saya didatangkan, bukan datang sendiri. Jadi beda kan? Didatangkan dengan datang sendiri beda apa enggak? Beda. Makanya ada bedanya. Bedanya saya hitam, kalian putih, ya. Hari ini masih berpuasa? Siapa yang udah bolong-bolong? Sudah, jujur banget. Puasa itu 30 hari atau 29 hari mestinya. Bagi orang yang sudah berumur 15 ke atas, laki-laki, perempuan 9 tahun ke atas, atau yang sudah balik, sudah menstruasi, itu wajib puasa dari mulai pertama kemarin sampai besok terakhir. Puasa itu gak ada puasa setengah hari, gak ada. Puasa beduk apa? Atau puasa awalan, akhiran, tengah bolong, gak ada. Ajarannya Nabi itu gak begitu. Puasa itu ya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu bisa 30 hari, bisa 29 hari. Karena dalam ayatnya disebutkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, enggak nyetrum ya? Allah itu coba bisa enggak? Allah coba. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kita enak tuh. Tapi biasakan gitu kan. Pertama kita pikir, kedua hati kita bisa nyetrum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Saudara, dasarnya puasa itu tadi ayat yang baru saja kalian dengarkan, itu dasar pokok ayat melandasi puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman gak usah hiraukan. Kalian iman gak? Kalian orang beriman bukan? Kalau kalian merasa beriman, kita merasa beriman, ayo simak ayat ini, hiraukan ayat ini, dipanggil dalam. Kalau yang gak beriman gak usah. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, kepada kalian semua, asyamu, puasa. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan, alal ladzina, kepada orang-orang banyak, min qablikum, sebelum kalian. Sebelum kita, sebelum kalian ada orang enggak? Ada umat enggak?
Jadi umat sebelum kalian, orang sebelum kalian juga diwajib. Nah kita sekarang diwajibkan tuh artinya bukan sendirian, memang dari dulu sudah diwajibkan. Kenapa diwajibkan? Untuk apa puasa? La'allakum tattaqun, supaya kalian semua, supaya kita semua menjadi orang yang penakut, orang yang takutan, orang yang takwa. Takwa itu artinya takut, penakut. Takut kalau nggak masuk surga, takut nggak naik kelas, takut puasanya batal, takut dosa, takut dimarahi guru, takut kalau nggak bisa husnul khotimah. Itu namanya takwa. Bukan takut penakut. Apa kok penakut nggak boleh? Takut itu bagus, karena dari rasa takut itu bisa tunduk. Dari rasa takut itu bisa taat. Puasa itu intinya supaya kita jadi orang yang bertakwa, orang yang penakut, yang punya rasa takut kepada Allah. Karena kalau orang sudah punya rasa takut dan diakui sebagai orang yang bertakwa, maka jaminannya akan hidup bahagia di dunia dan akan selamat di akhirat. Hidup di dunia bahagia, di akhirat selamat. Itu dambaan semua orang dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Sebagaimana dalam doa dari hari itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Puasa itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Tujuan puasa itu supaya orang-orang itu bisa menjadi bertakwa. Takwa itu kalimatnya simpel, singkat, enak diucapkan, mudah didengarkan. Takwa, ya, ada 4 hurufnya. Tapi dipraktekkan, dijalankan, setengah mati beratnya. Dari dulu sampai sekarang takwa itu slogan aja. Banyak orang yang gagal, nggak lulus menjaga slogan takwa ini. Cuma gampang diucapkan di bibir, tapi berat dilaksanakan praktek dalam hari-hari. Padahal tujuan orang Islam itu supaya menjadi orang yang muttaqin. Apa? Muttaqin. Takwa itu bentuknya, muttaqin itu orangnya. Jadi orang yang punya sifat takwa itu disebut muttaqin. Takwa itu yang bisa memudahkan segalanya. Pokoknya kalau sudah takwa, apapun yang menjadi cita-cita kita akan terlaksana. Kalau kita masih terkendala, masih kandas cita-cita kita, coba kontrol kembali. Sampai di mana takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sampai di mana kita mengaku takwa? Jangan-jangan ada yang salah. Yang sholat 5 waktunya lancar, coba tunjuk tangan. 5 waktu sholat itu wajib apa sunat? Wajib itu definisi wajib apa? Definisi wajib gimana? Apanya? Yang harus dilaksanakan apanya? Wajib ialah suatu pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat. Tapi banyak yang meninggalkan kayak apa itu. Mudah-mudahan di puasa ini bisa menjadi semangat pengguna kita bahwa yang itulah sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Jadi kalau orang nggak biasa sholat itu berarti orang selalu berdosa. Dosa itu kalau kalian bisa lihat sehari semeter misalnya, kalian pasti takut. Tapi karena ini urusan keyakinan,
Kalau itu berbentuk kalian pasti pada takut melaksanakan dosa. Tapi karena ini ujian, hidup adalah ujian, keimanan kita diuji, iman yang bagaimana kita, sudahkah kita melaksanakan keimanan yang betul-betul? Maka tanda orang Islam itu adalah sholat. Pertama sholat dan kedua puasa. Yang lain bisa ikut. Padahal sholat itu kalau dihitung nggak pakai modal. Wali kain sarung nggak sholat juga sudah punya. Bukan orang Islam dia punya tapi baju, bukan orang Islam dia punya baju, celana, itu nggak modal lah tentang sholat itu. Masih ditinggalkan, rasanya berat banget ya. Nah, supaya tidak berat di bulan Ramadan ini, mari kita benar-benar introspeksi, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan ini semua waktunya ini saat mustajabah. Waktunya ini waktu yang manjur, mujarab. Ketika sedang berbuka puasa, berdoa apa keinginannya. Ketika makan sahur, berdoa banyak-banyak apa hajatnya. Ketika sedang lapar-lapar begini, berdoa apa hajatnya. Momen yang kayak ini tolong digunakan dengan semestinya supaya tidak sia-sia. Jadi kegiatan seperti ini alhamdulillah dari mulai SMA Hampang dipelopori, kemudian sampai dengan yang di tingkatan paling bawah SMP SD, sehingga anak-anak muslim itu benar-benar bisa mengerti apa di bulan Ramadan itu. Anak-anakku sekalian, bapak-bapak dan ibu guru yang dimuliakan oleh Allah, puasa itu, arti dari puasa itu adalah al-imsak, menahan. Puasa itu artinya apa? Menahan. Puasa itu artinya menahan. Menahan apa? Menahan godaan, menahan segala. Puasa itu artinya menahan menurut bahasa. Menurut istilah, menurut yang dimaksud, yang dikehendaki puasa itu adalah menahan dari apa-apa yang bisa membatalkan puasa sejak dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Apa saja yang membatalkan puasa itu ditahan, bukan hanya makan dan minum. Menahan emosi juga puasa. Orang jangan selalu emosi. Kalau menahan lapar sudah nyata. Menahan. Dan puasa itu ada 3 tingkatan. Ada berapa? Puasa itu ada 3 kelas. Coba kita bacakan per kelasnya nanti sesuaikan dengan kita. Masuk di kelas mana kita sebenarnya ini? Ya, kalian masuk di kelas mana? Sekarang di SMA kelas berapa? Kelas 10, kelas 11. Nanti di puasa masuk kelas berapa tuh? Puasa itu ada 3 kelas. Yang pertama puasa umum. Puasanya orang kebanyakan. Puasanya orang kebanyakan. Yuqalu shawu salasu darajatin. Shawamul awam, puasanya orang kebanyakan. Yang kedua, waswamul khusus, puasanya kelas khusus, kelas VIP lah. Ini kelas umum, kelas VIP, kelas eksekutif. Waswamu khawasul khawas, yang ketiga puasanya kelas eksekutif ke atas. Amma suamul umum, adapun puasanya orang kebanyakan itu fakaful batni wal
faroji angkodo sahwati. Kalau puasa orang kebanyakan itu cuma menahan perut supaya tidak kemasukan dan menahan nafsu, menahan farjinya, menahan syahwatnya supaya tidak diperturutkan dari fajar sampai terbenam matahari. Cuma menahan makan dan minum. Itu puasanya kelas umum. Kalian puasanya menahan makan dan minum enggak? Iya. Nah, berarti masuk kelas umum. Nanti naik kelas, naik kapan enggak coba? Saya bacakan ini. Kelas yang kedua, wa amma saumul khawas fa huwa shaumus sholihin. Adapun kelas selanjutnya puasanya orang khusus, yaitu puasanya orang yang soleh-soleh. Wa huwa kaful jawari anil asam. Fala yutimma dzalika illa bi mudawamati khamsatasya. Kelas yang selanjutnya itu kelas khusus, yaitu puasa yang bisa menahan seluruh anggota badan. Jawari, anggota badan. Matanya juga ditahan, jadi memandang yang dilarang. Mata nggak boleh jelalatan, tidak boleh jelalatan. Tahan matanya. Tangannya juga ditahan, tidak boleh bekerja yang melewati batas, menyuntan maupun orang, menempeleng orang, menonjok orang, menunjuk-nunjuk orang. Oh si tahu, tahan itu tangannya. Mulutnya juga ditahan, tidak boleh menggibah orang, menjelek-jelekan kawan, membicarakan orang lain. Ditahan puasa itu. Jangan senang sekali ada kawan susah diviralkan. Mulutnya enggak sekarang Pak, tangannya, jarinya sama aja. Terus kakinya juga ditahan. Jangan melangkah ke tempat maksiat. Kalau ke masjid tarawih malas benar. Tapi kalau ada dambingan cepat benar. Ditahan. Itu baru puasanya kelas spesifik. Kalian ada gitu enggak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak SMA begitu semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi puasanya itu puasa di samping puasa luar, makan dan minum, juga dalamnya juga puasa. Manusia ini terdiri dari luar dan dalam, dohir dan batin. Unsur dua itu harus seimbang. Ya lahirnya iya, batinnya iya. Lahirnya puasa, batinnya ya puasa. Jangan di luar begini, di dalam begitu. Itu namanya orang nampak baik di permukaannya, di belakang maupun oh ini, itu nggak boleh begitu. Sifat-sifat kayak itu sifat yang tidak bisa berkembang. Puasa ini mudah-mudahan menumbuhkan sifat yang jujur, sifat yang bijaksana, sifat empati dan peduli kepada kanan kiri. Karena puasa ini artinya kita sudah belajar mengikuti orang yang hari-hari lapar. Sebelum ini banyak orang yang sebelum Ramadan itu banyak orang yang berpuasa. Saudara-saudara kita yang masih bernasib malam, kadang makan kadang enggak, itu juga puasa namanya. Dia malah puasa sepanjang tahun di Jakarta. Udah pernah Jakarta belum? Iya tuh, banyak di kolong jembatan, di pinggir jalan tol. Anehnya di pindah Kalimantan nggak mau. Orangnya susah setengah mati.
ditolong oleh pemerintah, diangkat, dipindahkan, ditransmigrasi, dikasih tanah, dimakani, nggak mau. Atau enak di sana, enak di kolong jam. Sekarang dipaksa oleh pemerintah juga ada operasi, ambil gua dengan tempatan di tempat-tempat rumah sosial. Hari-hari kadang ketemu makan, kadang enggak. Ya kita suruh merasakan, sekalinya puasa begini. Orang puasa itu lemah apa lemah? Lemah apa kuat? Lemes. Orang kuat tidak kuat, tenaganya berkurang, syahwatnya juga berkurang. Jadi kalau yang biasa tegangan tinggi 220, melihat cewek cantik terus tegang, ada anak SMA ada itu, berarti nggak normal itu. Orang yang normal itu begitu. Masa enggak normal katanya Pak. Itu untuk mengobatinya itu caranya dengan banyakin puasa. Makanya jelalatan nafsunya inginnya nuruti nafsu amarah, sehingga jadi gagal dalam perjalanan karena hidupnya dikendalikan oleh nafsu. Itu puasa yang kayak itu tuh puasa yang berkelas. Jadi puasa yang tidak menjaga apa yang disampaikan tadi, lisannya, hatinya, mulutnya, tangannya, matanya dan sebagainya, itu puasanya cuma dapat lapar dan haus, tok. Bahasa Banyaknya tok tuh. Lapar dan haus saja. Rugi apa rugi? Sudah seharian gak makan, gak minum, gak dapat catatan berpuasa. Rugi apa rugi? Makanya kalau udah puasa itu harus cari yang aman, jangan sampai gak ada catatan. Padahal saklek kita, padahal absen kita, tapi di situ tidak ada catatan, rekamannya tidak ada, karena tidak menjaga hal-hal yang membatalkan puasa. Banyak sekali orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan pahala puasanya, cuma mendapatkan haus dan dahaga. Karena dalam puasa tidak menjaga hal-hal yang dilarang. Fala yutimma dzalika illa bi mudawamati khamsati asya'a. Dan tidak mungkin bisa begitu, tidak mungkin kita bisa menjaga lisan, menjaga hati, menjaga perasaan, menjaga tangan, menjaga anggota tubuh untuk tidak menjalankan hal yang dilarang itu, kecuali hanya dengan membiasakan 5 macam perkara. Yang pertama, biasakan tahan pandangan, melihat itu sekilas saja. Kalau dalam Islam itu Nabi memberi kelonggaran, penglihatan pertama itu menjadi nikmat, penglihatan selanjutnya itu menjadi laknat. Jadi kalau kamu lihat artis cewek cantik banget itu, kalau yang lakian, kalau yang binian melihat cowok ganteng banget itu, pas melihat itu, alhamdulillah lihat. Tapi kalau udah berkedip masih melihat lagi, itu baru yang kena siksa, kena pasal. Terus supaya nggak kedip-kedip gimana? Melolot terus gini. Nadrul ula nikmatun, nadrul sani laknatun. Jadi kalau kamu melihat itu sekali aja dah, itu nggak kena pasal. Ya, jaga pandangan dari hal-hal yang dilarang. Kalau nggak pernah Pak. Nah sekarang apalagi zamannya zaman canggih, kejahatannya pun canggih, maksiat pun canggih. Gak pernah lihat yang porno-porno, gak pernah lihat cewek-cewek, gak pernah ganggu itu. Tapi di kamar bawa cewek, ya kan? Ada anak SMA itu. Kalau di pesantren sama sekali dilarang bawa HP. Jadi di situ sudah siap tidak kenal dunia luar.
kecuali ada pelajaran yang berhubungan dengan HP. Itu ada anak pesantren kami yang di sini bertanya, siksa di sana, kalau HP-an punya penjara itu kan. Anak SMA kalau nggak pakai HP rasanya dunia hampa. Kan? Hidup tanpa HP hampa, melupakan Tuhan masih ada. Jadi kalian itu musyrik semua itu, menyebutkan Tuhan, mendewa-dewakan HP, kehilangan sholat nggak pakai bingung, tapi kehilangan HP udah keliling kemana-mana dicari. Ya Pak ya, ya Pak ya. Jujur aja, nggak Jumatan, nggak benar, nggak geger. Kenapa nggak Jumatan? Lupa. Kok nggak dicari? Enggak, biasa aja. Tapi HP ketinggalan semenit aja. Mana HP nih? HP nih mana nih? Sampai sanggup nggak masuk sekolah gara-gara HP-nya nggak ketemu. Itu orang sekarang. Berarti itu namanya musyrik apa bukan itu? Musyrik itu menyekutukan Tuhan, sama menyamakan kebutuhan Tuhan dengan HP sama. Kalau nggak ada HP, punya saya nggak bisa hidup. Namanya bilang. Dulu orang-orang tua kita nih nggak ada HP, saya nggak pernah HP dulu, hidup sampai sekarang. Nyatanya bisa. Sekarang zamannya zaman Nova, zaman canggih sekarang, canggih orang dulu dari orang sekarang. Orang dulu ngitung tuh, orang sekarang lek cepet. Berarti nggak mikir, ya kan? Orang dulu mikir. Mana sekolah ini dibantu HP, ada aplikasi, ujian negara itu sekarang nggak sanggup. Enak buat sekarang sekolah. Ujiannya dan sekolah aja. Jokokan nggak lulus lah. Gimana ya? Ambil dulu. Kalian. Karena itu makin mengurang tingkat akademiknya itu makin berkurang. Cuma jalankan kenakalan makin memuncak. Puasa aja bisa diakali. Kalau ada banyak pura-pura kayak orang puasa. Apabila pergi ke ladang, kita masuk kamar makan. Itu anak-anak itu, anak kecil itu. Ya Pak ya. Ada puasa yang kelasnya begitu, ada yang kelasnya nomor 2 tadi, ada yang kelasnya lebih tinggi lagi. Baru terbersih dalam hatinya, sudah nyaman bener sore nanti lah. Menurut dia sudah batal puasa itu. Baru terbersih dalam lintasan pikiran ada cendol. Padahal nggak sengaja nyari. Ketika bagian dalam hati terbersih cendol, nyaman kayak sore nanti. Menurut fikih itu kan tidak batal. Menurut orang yang kelasnya nomor 3 ini, puasa itu sudah batal itu. Kayak apa coba? Saking pentingnya puasa itu. Kapan bisa sampai tingkatan kayak itu? Sampai mati nggak bakal bisa kan ya? 3 bulan boleh kurang. Mudah-mudahan kalian puasanya itu bisa menjaga hal yang membatalkan puasa. Apa artinya puasa kalau tidak dapat pahala puasa? Apa artinya berpuasa kalau tidak dapat pahala puasa? Kalau Nabi puasa itu, kalau kalian dengan Nabi kira-kira jauh gak bedanya sekarang? Nabi dulu bukanya itu sedikit banget. Pokoknya begitu masuk waktu maghrib, tanda berbuka puasa, minum cukup, pankorma 1, terus sholat. Kalau sekarang makan dan minum selesai. 1 gelas masih nambah lah, tambah rokok lagi. Makan lagi, baru sholat.
Malah kadang-kadang kekenyangan gak jadi sholat. Ada orang sini kayak gitu. Kalau di sini mungkin nggak beda. Begitu bukanya kebanyakan, mau terawih males, ngantuk, jadi gak sholat terawih. Dasarnya memang gak biasa sholat terawih. Ini pada terawih kayaknya anak-anak ini. Terawih? Alhamdulillah. Jam berapa kalau sholat terawih? Habis isya ya. Sholat terawih sunat atau wajib? Kalau datang boleh enggak? Boleh ya. Milih mana? Oh, milih datang. Alhamdulillah baik. Karena mumpung ada kesempatan. Karena ongkosnya, pahalanya, ganjarannya itu beda dengan di lain bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Bisa sempat sholat tarawih, bisa sempat bersedekah, bisa sempat berjamaah, itu akan lebih besar pahalanya dibanding di bulan-bulan selain Ramadan. Kalau kamu berbuat baik sekali dibalas, kalau di luar bulan Ramadan paling 1 sampai 10. Tapi kalau di bulan Ramadan berbuat baik sekali dibalas 1 sampai 1000 kali. Beda apa beda? Makanya untungnya bulan Ramadan ini momen dijaga. Ini bulan kita, bulan umat Muhammad, bulan umat Islam. Kalau kemarin Rajab bulannya Allah, Saban bulannya Nabi Muhammad, Ramadan bulannya umat Muhammad. Jadi di sini sekarang kita panen, kita perbanyak. Allah sekarang buka pasar murah, terutama di sepertiga akhir tiap malam. Setiap malam ada pengumuman, siapa yang mau beli barang murah silakan mendekat, yang minta dikasih. Murah sekali. Artinya Allah membuka pintu waktu mustajabah di sepertiga malam akhir di bulan Ramadan itu. Apalagi nanti di akhir bulan Ramadan itu lebih lagi, door prize-nya lebih banyak lagi. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Jadi kalau kita, saya tadi dari rumah bawa coret-coretannya, bisa sampaikan apa enggak? Kalau disampaikan waktunya dulu jam berapa? Nanti di hari kiamat ada segolongan kaum yang punya sayap seperti burung. Nanti di hari kiamat orang punya sayap seperti burung. Dia bisa terbang, tiba-tiba masuk ke dalam surga. Bisa terbang, tiba-tiba masuk ke dalam surga. Orang itu tidak menemui pemeriksaan. Ada kaum, ada segolongan yang tidak menemui pemeriksaan. Ditanya sama penjaga surga, kamu tadi di depan melewati pemeriksaan enggak? Enggak tuh. Ada jembatan timbangan Shiratal Mustaqim, kamu lewat enggak? Enggak tuh. Enggak ada tuh. Padahal sebelum masuk ke arena surga itu ada malaikat yang jaga, ada tukang jaga melewati titian Shiratal Mustaqim. Di situ di bawahnya api, jurang api yang berasal dari, pokoknya Shiratal Mustaqim itu gambarnya bukan jalan tol. Rambut dibagi 7, menurut cerita itu rambut dibagi 7, dihalangkan ke situ. Kecil atau besar? Rambut aja sudah halus. Kok bisa
kekuasaannya Allah mau apa yang gak bisa. Artinya saking kecilnya. Orang yang bisa nitip jalan di atas jembatan itulah yang akan sampai ke surga. Jadi masuk surga itu besok ada masuk jalan tol, tolnya surga. Tapi di bawahnya ada apinya, ada ranjaunya. Kalau tergelincir alamat COVID. Kalau di sana nggak mati-mati, disiksa oleh penderitaan. Nah ini orang ini nggak melewati itu, padahal semua orang harus melewati itu. Ditanya, kok bisa kamu tidak melewati pemeriksaan tadi? Kok bisa kamu tidak melewati timbangan tadi? Ya bisa aja. Nyatanya saya sampai sini, malaikat heran ditanya, apa sih kegiatanmu? Profesimu apa sih di dunia? Kok bisa begitu? Profesinya apa di dunia? Dijawab, saya di dunia itu ibadah, tidak mau diketahui orang, tidak pamer. Puasa juga tidak pamer. Sehingga saya dimasukkan ke surga ini juga dengan rahasia. Ibadahnya dirahasiakan. Kalau sedekah juga dirahasiakan. Artinya tidak diviralkan. Kalau sekarang berdoanya di Facebook, ya Allah mudah-mudahan di Facebook orang sedunia lihat, nggak tahu apa itu. Kalian kalau berdoa di Facebook itu nggak bakal manjur, itu nggak ikhlas namanya itu. Bikin status sering-sering di Facebook, nangis di Facebook, bukan nangis di 3 malam. Itu namanya tidak ikhlas. Ini ada orang yang nggak pengen disebut, nggak pengen dikenal. Padahal ajaran Nabi yang begitu, kalau kamu memberi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak melihat. Kira-kira begitu, memberi nggak perlu dicatat, nggak perlu dikenalkan, nggak perlu diviralkan. Jangan kepengen diviralkan. Tapi kalau panitia yang memviralkan kayak apa nggak apa-apa. Asal jangan kita yang memberi. Ini saya udah bantu loh 5 juta, tolong disiarkan. Ada yang kayak itu? Kalau kayak itu gak akan masuk surga itu. Baunya surga kita nyium apalagi masuk. Yang ikhlas. Jadi kalau gak ikhlas itu gak bakalan bisa nyium baunya surga. Baunya aja gak kecium apalagi masuk. Itu orang yang puasanya lillahi ta'ala itu akan mendapatkan kayak itu, masuk surga tanpa melewati pemeriksaan. Semoga termasuk kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya ada di situ. Karena kita puasa sekarang ini dengan harapan puasa yang sekarang ini kalau bisa ini puasa yang terakhir. Seolah-olah kita puasa yang terakhir. Ramadan besok belum tentu kita ketemu. Berani kayak itu enggak? Ya Allah, terimalah puasa kami lah. Mudah ini puasa yang terakhir. Karena saya nggak tahu nanti Ramadan akan ketemu lagi. Atau Pak, besok Pak saya lebih rajin lagi tahun besok Pak. Ada yang kayak itu? Kalau sekarang sama diberikan bentuk nggak apa-apa Pak. Tahun besok saya mau rajin lagi. Emang tahu tahun besok masih hidup? Kira-kira kalian tahun besok masih hidup nggak? Wallahu Allah yang maha tahu. Mintanya sebegitu, mintanya panjang, rezekinya lah. Emang hidup kalau udah sugih itu udah selesai lah. Cita-cita sugih itu, orang sugih itu ngalih Mas. Kalau nggak tahu ilmunya. Orang sugih itu bagus kalau tahu ilmunya. Jadi kalau cita-cita jadi orang sugih boleh, tapi sugih yang bisa berbagi.
Tapi halangannya banyak. Kalau sudah sugi godanya banyak. Pelit itu mendekati. Apalagi kalau suginya sugi dari susah bener. Makan jadi bodi, nyarinya setengah mati loh. Kamu tinggal minta. Kalau udah sugi ada bahasa kayak itu nanti. Makanya kalian jangan dicatat jadi orang sugi, karena mungkin kalau sugi begitu. Jadi Allah sayang sama kalian. Belum dicatat orang sugi. Sekarang aja pelit-pelit, apalagi sugi. Jangan jadi orang sugi yang pelit. Boleh jadi orang sugi, tapi sugi yang pelit. Jangan jadi orang pelit. Sugi yang pelit buat apa? Puasa kita 30 hari. Kenapa puasa 30 hari dulu? Kok bisa 30 hari Pak? Kenapa? Sebulan. Ya? Karena kronologinya gimana puasa 30 hari dan setengah bulan aja ya. Kalau kita boleh minta kan kayak itu kalau puasa itu setengah bulan aja. Kenapa 30 hari? Udah pernah dengar kenapa puasa kok 30 hari? Udah pernah dengar belum? Belum. Mau tahu? Mau banget. Kalau mau bahas saya bacakan ini. Ini saya baca kamusnya ini. Percaya nggak percaya terserah. Ini kamusnya ada. Kila al-hikmatu fi fardhiyatis shaumi salasina yauman. Ada sebagian pendapat menerangkan kewajiban puasa kenapa 30 hari. Anna abana Adam alaihissalam, sesungguhnya bapak kita Nabi Adam. Kenal Nabi Adam? Adam Nabi yang pertama. Adam alaihissalam lama akala bil jannah minas sajarati baqau fi jawfi miqdar salasina yauman. Nabi Adam dulu ceritanya di surga itu dilarang makan buah kuldi. Buah apa? Kalau di sini buah apa? Buah apel lah, buah larangan. Buah kuldi dilarang Adam. Selain buah ini silakan makan. Fasilitas apa saja yang di surga silakan menikmati selain buah kuldi. Gitu. Nah, dilarang. Apa dilarang? Tahu nggak dilarang? Nah, kebetulan tiba-tiba Nabi Adam itu tergoda oleh istrinya. Istrinya merengek-rengek, merayu-rayu, pengen diambilkan buah kuldi. Memang di antara buah yang ada itu, buah kuldi itu di surga itu buah yang sangat menarik. Semua kepengen, tapi itu dilarang oleh Allah. Nah, istrinya Nabi Adam gak tahan, merayu, merengek, meminta diambilkan buah kuldi untuk dimakan. Karena sayang sama istrinya, di samping itu digoda oleh setan. Nabi Adam menjadi melaksanakan larangan, melanggar peraturan. Cerita ringkasnya itu Nabi Adam makan buah kuldi. Nabi Adam makannya makan duluan istrinya. Makan duluan semangat terus. Begitu sampai dada ada undang-undang, hei, dibentak sama kaget. Jadi berhenti di sini. Nabi Adam makan belakangan, tapi dibentak sudah sampai sini. Belum masuk ke sini, dibentak berhenti di sini. Jadi jendol. Maka orang perempuan di sini ada ada benjolan, ada menonjol. Orang laki-laki di sini ada nggak? Kalian lakian ada nggak ini? Kalau nggak ada berarti bencong kalian. Ada nggak? Campur apa? Kalau perempuan apa? Apa? Kalau payudara itu mengendap selama di sini dan di sini Nabi Adam dan Siti Hawa itu mengendap selama 30 hari.
Ini menurut kisah keterangan ini nih. Saya bacakan lagi supaya kalian yakin. Saya baca, saya nyampaikannya ada dasarnya. Falamma taba ila Allah Ta'ala amarahu bisawmi salasina yawan. Ketika itu Nabi Adam menyadari kesalahannya, Nabi Adam taubat memohon ampun kepada Allah. Allah menerima taubatnya dengan syarat Nabi Adam disuruh puasa 30 hari 30 malam. Kalau kita 30 hari aja kan masih ringan kita. Nabi Adam 30 hari 30 ya siang puasa, malamnya buat mati kalau kita. Nabi Adam enggak mati. Li'anna ladata dunya arba'atun. Karena indahnya dunia, enaknya dunia itu, nikmat dunia itu hanya terbatas pada 4 macam. Ini dengarkan. Dunia itu tidak lebih jauh-jauh dari 4 macam. Orang mengejar ini aja. 4 nikmat dunia itu paling puncaknya itu hanya 4 macam. Li'anna ladata dunya arba'atun. Yang pertama at-ta'am. Yang pertama urusan makanan. Orang di mana-mana yang dibahas, yang dicari bisa makan apa enggak. Karena makanan termasuk nikmat yang paling diperlukan. Nikmat dunia. Acara ada makanan. Orang nikahan ada makanan, orang bersaruan makanan, orang bertamu bersilaturahim makanan. Memang makanan itu tren di dunia. Jadi kalau kita datang gak ada makanan kurang tren. Ini kalau puasa ini ya nggak usah dikasih makanan, kita nggak mau makan ya. Setahun 12 bulan 1 bulan yang tidak boleh makan istilahnya. Makanan itu termasuk nikmat di dunia itu makanan. Yang kedua wasaro minuman. Minum apa? Es, air, tuak, anggur, sinet. Jangan. Minuman itu artinya minum. Pak Ustaz suka minum? Suka. Tapi minum air, kopi, teh. Kalau orang-orang di sini suka minum katanya minum yang memabukkan. Tidak boleh. Di dunia tahan, jangan minum yang itu. Nanti di surga mau minum apa aja boleh. Di surga minum apa aja boleh. Mau arak, mau anggur, mau whisky, mau jidat, mau apa boleh di sana nanti. Sekarang di dunia tahan. Kalau di sini udah minum kayak itu, nggak bakal masuk surga, nggak kebagian. Minumnya timah yang panas hijau dari api neraka. Terus yang nikmat yang ketiga, jima. Wal jima'u jima. Tahu jima? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Adik-adiknya tahu nggak jima? Jima itu kumpul, jamaah, kumpulan, itu lah kumpulan lah. Padahal orang kumpul-kumpul untuk nikmatan, kayak kita kumpul-kumpulin ini nikmat. Jamaah kaum muslimin. Ini jamaah kaum muslimin muslimat, tapi nggak banyak jamaahnya, cuma 2 ekor. Itu jima namanya. Wah, udah lebih tahu dari kemarin, ya. Jima, tapi jima ini dalam perspektif yang notabene halal. Tahu halal? Yang sudah resmi. Kalau yang tidak halal bukan jima, namanya apa? WKWK, AWK. Tuh. Terus itu nikmat orang itu cuma itu aja, makan, minum, bisa WKWK,
Terus tidur, tuh bisa tidur, bisa makan, bisa minum, bisa itu, terus bisa tidurnya. Itu nikmat dunia. Cuma itu aja dunia itu. Punya duit gak bisa tidur ya gelisah. Bisa makan gak bisa tidur gelisah. Punya 4 itu. Bisa makan, bisa minum, bisa itu, bisa tidur. Makanya kalian kalau tidur itu nikmat yang paling enak itu tidur. Nikmat yang paling enak itu jima. Nikmat yang paling enak itu nikmat yang paling enak itu itu aja yang nikmat yang ada di dunia itu. Tapi nikmat yang seperti itu di dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding nikmat yang di surga. Karena kalau di surga itu semakin ditambah nikmatnya semakin enak. Kalau di dunia itu ya itu kayak itu aja lah, makannya kayak itu, nggak ada tambahannya. Makan pisang ya kayak itu pisang, minum es cendol ya kayak itu. Bainaha hijabun lil ibadil abdi anillahi ta'ala. Padahal yang itu semua adalah menjadi penghalang, menjadi sebab terhalangnya hamba dengan Allah. Kalau orang suka makan terus kebanyakan makan, itu jadi terhijab, terdinding doanya oleh Allah. Kalau kebanyakan makan, orang itu makan itu secukupnya. Yang lemak-lemak banyak makan kan belum tentu. Yang kurus banyak makan juga banyak. Punya kebanyakan makanan, kebanyakan minuman, kebanyakan wadonan, kebanyakan ngantukan, itu penghalang terhijab dari Allah SWT. Wa fardu ala Muhammadin wa ummatihi, maka diwajibkan kepada Muhammad dan umatnya binahari pada waktu siang hari, wa abidu al-aqla, dan dibolehkan makan bilaili pada waktu malam hari, yaitu puasa. Puasa 30 hari yang kita laksanakan ini ceritanya dulu karena ada Nabi Adam disuruh puasa 30 hari karena Nabi Adam pernah melanggar perjanjian larangan gak boleh makan buah roti. Di surga Nabi Adam melanggar, jadi kena penalti, kena pasal. Nabi Adam menyadari kesalahannya, Nabi Adam bertobat, diterima tobatnya dengan syarat puasa 30 hari 30 malam. Kalau kita alhamdulillah cuma puasanya sehari aja, sehari gak pakai semalam. Dan perlu diketahui, puasa itu bisa melebur semua dosa-dosa kita. Jadi kalau yang kebetulan punya dosa banyak di lahir bulan Ramadan, di bulan Ramadan kok nggak mau puasa, ini berarti orang yang tidak mau berusaha. Orang yang tidak mau berusaha untuk menghapus dosanya, maka orang yang nekat. Kalau merasa dirinya banyak dosa di bulan Ramadan, ayo berpuasa. Karena puasa itu bisa menghapus dosa. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan atas dorongan keimanan, keyakinan, dan karena Allah semata-mata, puasanya itu bisa menghapus dosa-dosa yang sudah lewat maupun dosa yang akan datang. Tapi diucapkan mudah, dilaksanakan agak susah karena kita tidak menghayalinya. Dan ketika nanti datang akhir bulan Ramadan, ini yang mengherankan bagi kita dan yang membuat kita semangat itu, langit dan bumi serta malaikat nanti kalau akhir bulan Ramadan mau pergi, mereka semua nangis.
menangisi kepada kita ketinggalan bulan Ramadan. Langit nangis, bumi nangis, malaikat nangis, semuanya untuk kita, untuk umat Muhammad. Kenapa kau nangis? Karena musibah akan datang setelah hilangnya Ramadan. Kalau di Ramadan itu doa distajab, dosa diampuni, rezeki dicukupkan, ibadah semua dibalas dengan baik. Tapi kalau sudah lewat bulan Ramadan, nanti musibah datang. Pertama, godaannya lebih banyak. Langit bumi aja nangis, malaikat nangis demi kita. Tapi kita kadang-kadang malah tidak ada reaksinya. Ramadan pamitan dengan kita malah bersukari. Terutama anak-anak ini. Kalau mau lebaran senang apa senang? Kapan lebarannya? Lebaran sebentar lagi, bajunya belum dibeli, duitnya gak dikasih, kayak apa nanti? Itu yang dipikir. Tapi kalau langit bumi malaikat bukan begitu. Kasihan umat Muhammad ini ditinggal bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan semua diampuni, apa-apa dicukupi, enak rasanya di bulan Ramadan. Tapi yang dibela-bela, yang dikhawatirkan, yang disayangkan malah tidak merasa. Ramadan selesai, alhamdulillah, besok berapa hari lagi ya Ramadan? Seminggu, alhamdulillah. Apa satu udah senang banget. Senangnya itu kepengen selesai tidak puas. Itu kalau orang yang masih kelasnya puasa yang kelas pertama tadi, terlalu kebanyakan. Padahal kalau kita tahu nanti setelah selesai bulan Ramadan, di malam bulan Ramadan itu Allah lebih lagi pemberiannya. Allah mengangkat dari neraka semua orang-orang yang ada di neraka itu diangkat oleh Allah, diperdekakan oleh Allah. Idkum minanar, dibebaskan dari neraka. Orang-orang yang jatahnya neraka bisa diangkat oleh Allah atas doa bulan Ramadan. Kita mendoakan orang tua kita, keluarga kita masing-masing, anak diri kita didoakan, dan di bulan Ramadan akhirnya nanti ada idkum minanar, pembebasan dari neraka. Kalian kalau di bidang neraka surga, nyambung apa enggak sih? Surga, neraka, kalian ada surga siapa, neraka siapa? Kalau kalian masuk neraka, mau enggak? Kenapa enggak mau? Dibakar. Neraka tempatnya dibakar. Neraka tempatnya api. Kalian enggak mau masuk neraka? Kalau masuk surga, mau banget. Jalan menuju ke sana tahu belum? Jangan sampai dibakar ke neraka harus apa? Supaya masuk surga harus bagaimana? Usahanya tahu belum? Tahu? Apa usahanya? Jalankan sholat 5. Sudah belum? Jalankan sholat 5 waktu. Surga dan neraka itu selalu terbuka pintunya. Pintunya surga selalu terbuka, disediakan untuk siapa saja yang kuat imannya, yang banyak amalnya. Ketika hidup di dunia, ya Imam Ar-Rus biasanati anta babullah
Pernah hamsiat gak? Hah? Ada komunitas itu gak? Masuk komunitas gak? Seneng gak itu? Nah mulai besok habis lebaran kita harus senangi yang itu tuh. Itu yang bisa membawa kita selamat. Tiga suwarga regane murah, tapi ake sing wegah. Tumindak pucing angel lakune, ojo turuti godane setan. Bahasa apa itu? Tahu ya? Tiket neraka mahal harganya, tapi anehnya banyak yang suka. Berbuat jahat sangatlah gampang, jangan dengarkan. Ngomong ya Imam Ar-Rusdi ya Sanadi anta babullah mutamadi wa bidunya ya akhirati ya Rasulullah ikhud biyadi. Apa Pak? Dek, dengar? Tahu? Itu kalau diiringi nyaman, enak itu. Nah, itu yang tidak bisa ngantuk, yang ngantuk. Jadi surga itu pintunya itu selalu terbuka, disediakan untuk siapa saja yang ketika di dunia banyak amalnya. Ketika di dunia banyak amal, kalau amalnya nggak banyak, jangan mimpi dapat surga. Dapatnya itu ketika di dunia, usahanya itu setelah masih di dunia, bukan usahanya setelah mati. Karena nanti kalau sudah mati tinggal panen apa yang dihasilkan dari dunia itu, baru kita akan memetik di alam sana. Jadi kalau tanamnya di sini tanam kebaikan, pasti di sana panen kebaikan. Kalau di sini nanamnya males-malesan, panennya juga tidak sempurna. Dan yang menyenangkan lagi, ketika datang malam pertama bulan Ramadan itu, Allah memandang kita dengan pandangan penuh kasih sayang. Ada keuntungan yang diberikan kepada umat Muhammad itu, ada 5 yang tidak diberikan kepada orang lain. Umat Muhammad satu diberikan malam pertama itu dilirik oleh Allah dengan lirikan kasih sayang. Orang yang dilirik oleh Allah dengan pandangan kasih sayang, orang itu tidak bakal disiksa selama-lamanya. Wala yu'adzibu abadan abadan. Wala yu'adzibu abadan abadan. Tidak akan disiksa selamanya. Malam pertama bulan Ramadan, datang bulan Ramadan, kita hanya gembira menyambut bulan Ramadan. Kemarin susah apa senang datang bulan Ramadan? Senang apa senang? Siapa yang bisa senang hatinya kedatangan bulan Ramadan, itu tandanya dilihat oleh Allah. Dan orang kalau dilihat oleh Allah dengan penuh kasih sayang, ada harapan tidak bakal disiksa selamanya. Allahumma saking senangnya sehingga ada lagunya, dilakukan. Marhaban ya sahlu Ramadan, marhaban sahlu ibadah, marhaban nana. Apa? Enggak pernah ke masjid itu maksudnya. Jauh dari masjid rumahnya ya? Rumahnya jauh-jauh dari masjid. Masjid Malangkean jauh. Enggak pernah. Orang jauh dari masjid kalau mau ke masjid malah pahalanya lebih banyak.
Jangan alasan kok saya jauh dari masjid, malas mau ke masjid. Tidak ada malas. Semakin jauh, semakin nilainya lebih besar. Jadi kalau apalagi bulan puasa ini identik dengan Al-Quran, masjid, duha, tahajud, ibadah, Al-Quran, masjid, ngaji, Al-Quran, masjid, ngaji. Itu puasa itu mestinya begitu tuh. Puasa itu makanannya, lawannya, biasanya bumbunya itu Al-Quran. Maka di bulan puasa dikalahkan tadarus Al-Quran di mana-mana. Kalau bisa khatam lebih dari 1 kali, 30 juz khatam 1 bulan dalam Ramadan ini, atau 3 kali khatam, atau 10 kali khatam. Berlomba-lomba. Karena bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Sahur Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Allah. Halo. Halo. Lupa. Unzila fihi Al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man shahida minkumus shahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Usahakan kalau ada Quran dibaca, kita dengar, kita zikir spontan Allah. Kalau ada nama Muhammad disebut, di mana kita berada, kita dengar, kita baca Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi. Itu tanda umat Muhammad. Ada nama Muhammad disebut, telinga kita dengar, siapa saja yang ucap, kita usahakan segera jawab Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi. Itu supaya kita nanti ada catatan dilirik oleh Nabi Muhammad ini umatku. Jadi kalau kita nggak mau jawab itu, maka Nabi sudah berikan ultimatum. Orang yang paling pelit di dunia itu adalah orang yang ketika namaku disebut di sisinya nggak mau jawab salam. Itu orang paling pelit. Al-bahilu man idza dzukirtu indahu ismi falam yusalli alayya. Orang yang paling bahilnya bahil itu orang yang namaku disebut di sisinya, dia tidak mau jawab Allahumma sholli alaihi, tidak mau jawab sallallahu alaihi. Jadi bukan orang yang punya harta tapi nggak mau berbagi, bukan. Itu pelit biasa. Tapi yang paling pelitnya pelit, kalau ada disebut nama Muhammad, kita tidak mau menjawab. Begitu juga kalau ada bacaan Al-Quran, kita juga biasakan. Kita biasakan Allah. Biar orang lain menertawakan, apain dengan urusan orang lain. Kita lagi menjalankan ilmu, gitu aja. Orang itu jangan selalu mikirkan orang lain. Mikirkan nasib kita kayak apa nanti. Kalau di akhirat itu sudah gak ada urusan orang lain. Kalau di dunia ini masih ada orang lain. Kalau di akhirat itu gak ada lagi urusan orang lain. Celaka, susah, senang, itu tinggal menerima resikonya.
Kalau kamu mati belum punya istri, belum punya anak, pas bekalnya pas-pasan, belum pernah sholat, puasa nggak pernah, mati, kasihan gitu. Tapi kalau saya mati sudah punya anak, punya istri, ada cucu, bekalnya kurang masih dibantu anak-anak dan cucunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya kita harus bekal yang banyak-banyak, bekal yang banyak dari diri sendiri harus punya bekal, karena tidak boleh mengandalkan dari orang lain. Kecuali orang lain membantu tidak diterima. Kalau kita mengandalkan selalu, oh nanti saya akan dibantu kan, tenang aja, tidak boleh. Itu namanya tawak, mengharap-harap dikasih, mengharap-harap. Baik itu berbekal sendiri. Bekalnya apa orang itu? Bekalnya takwa. Kalau kita sudah bekal takwa, insya Allah selamanya hidup maupun mati sudah gak bingung lagi. Orang kalau sudah punya takwa, mati sekarang, mati besok kan, mati kapan kan, tidak ada masalah, karena sudah ada bekalnya takwa. Wah, kalau orang Islam pasti masuk surga. Ujar sahabat, ujar guru, bujur orang Islam itu pasti masuk surga. Tapi orang Islam yang nggak sholat masuk surga, masuk. Orang Islam yang nggak puasa masuk surga, masuk. Asal orang yakinlah kalian, asal orang Islam masuk surga. Yakin nggak? Saya yakin. Orang yang kaya bentuknya pasti masuk surga, asal orang sudah punya syahadat, pernah mengucapkan syahadat, pasti masuk surga. Cuma masalahnya di surga itu tempatnya orang sudah bersih, sudah steril, bersih dari dosa. Jadi kalau nggak sholat dosa nggak? Nggak puasa dosa nggak? Nggak bisa baca Quran dosa nggak? Nggak ngaji dosa nggak? Kalau dosa berarti orang dosa berarti orang kotor. Orang kotor mau masuk surga karena orang Islam punya tiketnya, harus bersihkannya di mana? Dikumbah, dicuci di neraka. Berapa hari kotornya, berapa dosanya? Tergantung. Kalau seumuran umur 60 tahun mati, nggak pernah sholatnya cuma sholat hari raya Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Ya 60 tahun disuci dulu, dibersihkan. Setelah bersih baru diangkat masuk ke surga. Karena di surga itu tempatnya orang bersih. Misalnya kita dosanya 50 tahun, sholatnya baru 1 tahun. Ya dosa itu pasti dicuci dulu. Setahun sehari di akhirat sama sehari di dunia bedanya jauh. Ya, kalau di sini setahun, di sana sehari. Kasihan dulu, disiksa terus. Senang apa senang? Pengen apa enggak? Amit-amit jangan sampai kita masuk neraka. Tapi ada jurus pamungkas, ada solusinya. Makanya ngaji. Ya, setelah ini nanti kembangkan belajar ilmu agama, ngaji. Dosa kayak apa, orang kayak apa, ada solusinya. Masuk langsung bisa kayak kawan-kawan, mulus. Dengan syarat taubatan nasuha. Apa? Mau meminum pil obat yang judulnya taubatan nasuha. Mau bertaubat. Kalau orang sudah bertaubat, taubat yang sungguh-sungguh, apapun dosanya itu tidak ada masalah. Taubat, tapi bukan taubat kayak sambal,
sekarang pedes besok nyari lagi, itu gak bisa. Taubat yang sekali itu aja. Dan taubat itu, definisi taubat itu menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berniat tidak akan mengulangi lagi, mencabut dari akarnya, seakar-akarnya dicabut. Itu baru taubat yang kalau taubat saya nggak merokok lagi misalnya, saya taubat merokok 3 bulan aja, nggak nasohah sih, diganggu kawan-kawannya gue merokok lagi. Padahal saya 1 bulan ini nggak merokok kuat ya. Karena itu sudah jadi budaya. Padahal nggak merokok nggak apa-apa aja ini. Tapi setelah puasa merokok lagi. Bukan begitu maksudnya taubat yang nasuha itu sekali memutuskan sudah jangan diulangi lagi. Silakan kalian jadi bercolek, jadi bajingan, jadi apa, nggak sholat nggak apa. Tapi nanti sadar taubat, menyesali. Tapi yang benar-benar taubat pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru sholat sehari itu pun baru belajar, mau belajar malaikat datang dipanggil, dicabut, masuk surga. Nasibnya bagus banget orang kaya itu. Tapi jangan diniati itu dari sekarang. Gak bisa ketemu semua kecuali memang sudah tulisnya. Oh saya nanti aja tobat Pak. Kalau udah tua saya mau baik, mau jadi orang baik. Sekarang saya menurunkan hal yang bisa melampiaskan ini itu, yang mungkin bisa turunkan. Pas mau tobat belum sampai, malaikat datang duluan. Nyengir apa nyengir? Oh nanti tobat baru udah tua. Masalahnya umur kita nggak ada yang tahu. Bisa mati masih muda, bisa dipanggil setelah tua, bisa waktu belum punya istri, bisa setelah pengantinannya. Nyawa kita itu tergantung pada Yang Maha Kuasa. Kalau wah saya masih muda Pak, masih jauh malaikat Jibril datangi saya, bisa begitu. Tiba-tiba baru membayar itu pulang jemput malaikat. Kira-kira beranilah yang taruhan umur saya masih panjang Pak, tenang aja. Ada habis ngaji mati ada, orang lagi nonton TV mati ada, orang sehat mati ada. Kalian nantang-nantang kayak itu nanti mati kan? Pokoknya urusan itu serahkan sama Yang Maha Kuasa. Dan kita tugasnya untuk berbuat baik selama masih ada kesempatan. Ya dimulai dari berbaik dengan aturan sekolahan, aturan keluarga, aturan agama. Baik itu harus lengkap, baik dengan masyarakat, baik dengan Sang Maha Pencipta, baik dengan manusia, baik dengan Allah. Baik dengan manusia saja, tapi tidak baik dengan Allah, tidak ada gunanya. Baik dengan Allah saja, sholat rajin, tapi dengan tetangga tidak kenal, bahkan benci memusuhi, juga tidak ada gunanya. Jadi hablum minallah wa hablum minan, ya hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan manusia baik. Caranya bagaimana? Dia jadi orang yang takwa. Caranya datang ke masjid, sering-sering siram rohaninya, jiwanya sering dikasih makan. Jangan cuma fisiknya ya. Ini ada jasad, ini ada lahir, ada batin, ada jiwa, ada raga. Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya untuk Indonesia. Kalau orang menjalankan seperti itu semua, insya Allah. Bangun badannya, makan secukupnya, yang vitamin yang sehat. Bangun jiwanya, diisi makanan. Makanan jiwa apa? Makanan jiwa tahu? Udah pernah dikasih makan belum?
pantas gak imbang. Yang subur jasadnya aja, tapi nggak pernah sholat karena jiwanya nggak pernah dikasih makan. Makanan jasmani itu nyata nasi, cendol, sate, bakso. Makanan rohani Pak, rohani itu juga punya makan. Kalau nggak makan nggak imbang, karena ada jasmani, ada rohani. Semuanya harus hidup, harus berjalan seimbang. Ada siang, ada malam. Jasmani aja dimakani, rohaninya pincang. Rohani makanannya ya ilmu, ngaji, sholat, takwa. Itu makanan rohani. Sering ngaji, sering belajar, sholat 5 waktu, bakti sama orang tua, berbakti sama guru, berbakti sama masyarakat, berbakti negara, berguna bagi negara, bangsa dan agama. Nah, itu doanya. Semoga anak ini nanti menjadi orang berguna bagi negara, bangsa dan agamanya. Ini sekalinya jiwanya nggak pernah dikasih makan, ya kurus. Jumatan nggak pernah mau. Puasa katanya lapar gak kuat. Kalau sama Pak puasa gak kuat, mahir tidak puasa. Alasannya kena mah. Padahal puasa sendiri itu bisa menyehatkan, bisa mengobati penyakit. Orang yang kena mah silakan puasa, pasti sembuh. Karena Nabi sudah kasih resep. Puasa itu bisa menyehatkan. Karena kalau dipikir itu penyakit semua bermuara di perut. Perut yang memasukkan barang-barang yang tidak terkontrol, tidak teratur, jadi di sini jadi penyakit. Karena perutnya diatur, makannya sedikit, penyakitnya jadi jarang. Orang puasa itu sehat, nggak ada orang puasa mati. Kalau orang puasa itu katanya sakit, itu yang orangnya yang alasan sakit. Bahkan kalau biasa mah puasa itu pasti sembuh. Tinggal keyakinannya kita mantap apa enggak. Jadi jangan jadi alasan saya penyakit mah Pak. Nah kalau selamanya penyakit mah boleh tidak puasa satu orang yang tidak berakal, orang gemblung. Kalau kalian tuh pengen gak puasa silakan edan dulu. Boleh gak puasa, sah. Terus orang yang lupa, anak kecil, orang tua yang sakit parah, yang tidak mungkin untuk puasa, tapi itu ada sanksinya. Boleh tidak puasa, membayar fidyah, membayar tebusan. Orang sakit boleh tidak puasa. Tapi begitu sembuh dihitung sakitnya berapa hari, besok bulan Syawal juga harus bayar. Ini utang puasa nggak pernah bayar. Biasa perempuan yang utangnya banyak, yang bulan pasti utang. Yang sudah kelas SMA ya pasti sudah lah. Ya bulan datang berapa hari, 6 hari, 5 hari, 3 hari, atau 7 hari, pasti punya utang setiap bulan. Dibayar nggak? Utang itu wajib dibayar. Anak laki utangnya berapa hari? 10 hari? Seminggu? Enggak pernah utang? Enggak pernah bayar mungkin ya. Kalau perempuan bayar karena dicatat. Kalian anak laki puasa itu wajib, kalau ditinggalkan maka dosa. Kalau diutang itu harus bayar. Dan tidak boleh disengaja. Tidak boleh disengaja akan meninggalkan puasa. Kalau sengaja terpaksa kena hitungan, kena pasal. Maka puasa itu kewajiban. Dan puasa itu hanya sekali dalam 1 tahun, 12 bulan. Itu kalau setahun 365 hari kali 12, diambil sebulan aja nggak puasa.
Jadi kita itu sebenarnya kalau dipikir-pikir itu yang paling memberatkan itu diri kita sendiri. Sawit misalnya sawit, 1 bulan setahun 12 kali bulan 12 kali 12 bulan, 1 kali panenan, 1 bulan 2 kali panen. Ada masa trek 2 bulan aja untuk masa trek, biayanya diambil untuk pembersihan. Kadang-kadang kita gini mana-mana, nggak pernah bersihkan. Sawitnya diambil hasilnya aja, nggak pernah mupuk, nggak pernah bersihkan. Manusia juga begitu, diambil hasilnya aja hidup ini, nggak pernah pajak. Dan pajaknya kita itu setahun sekali itu puasa 30 hari. Pajaknya kita, pajak umur. Ditambah lagi nanti 2,5 kilo. Ada zakat fitrah. Kita mengeluarkan 2,5 kilo. Di sini berapa ukurannya? Gantang ya? 3 gantang. Pokoknya 2,5 kilo lah. Saya tahunya 2,5 kilo. Wajib itu pajak per kepala. Kalau duit ada yang disesuaikan, ada 30.000, 50.000, 40.000, sudah ada aturannya. Itu juga pajak puasa, pajak setahun sekali, sama zakat fitrah. Jadi kalau orang yang nggak zakat, itu juga puasanya tidak diterima. Jadi percuma saja puasa, tapi tidak zakat fitrah. Terus saya nggak punya 2,5 kilo, kenapa? Dizakati. Kalau yang nggak punya malah dikasih. Saya masih tanggungan orang tua Pak, saya nggak zakat, minta sama orang tuanya suruh zakati. Kalau orang tuanya nggak bisa zakati, zakat sendiri. Kalau nggak punya, diberi. Zakat wajib apa enggak? Kalian zakat apa enggak? Zakat fitrah sama zakat mal ada enggak? Zakat fitrah zakat apa? Zakat yang berhubungan dengan puasa Ramadan. Zakat mal zakat apa? Selain zakat fitrah ada zakat lagi enggak? Ada enggak nama-nama zakat? Selain zakat fitrah ada enggak zakat? Ada dong. Zakat harta, zakat profesi, zakat. Ada dong, masa enggak ada? Tahunya zakat fitrah aja. Kalau punya duit 1 juta dalam 1 tahun, sudah lebih yang lain 1 juta itu milik saya 25.000. Jangan dimakan sendiri, kasih orang 25. Kalau 1 juta 25.000, kalau 10 juta 250, itu punya orang. Kalau sawit 1 bulan panennya 2 ton, kalau 1 tahun berapa ton? Zakatnya berapa? Keluar apa enggak? Kalau enggak keluar itu sawitnya yang bikin OE. Zakat itu pembersih, jadi enggak kena gula darah, darahnya bersih. Karena dibersihkan selalu. Orang kalau kaya itu harus belajar tentang zakat. Kalau orang melarat itu enak mengambil zakat, menerima zakat. Ngantuk ya? Mari kita kembali. Puasa itu pada dasarnya hanya beberapa hari saja yang bisa dihitung, yaitu bisa 30 hari atau 29 hari. Kenapa puasa itu kok 30 hari? Karena ada kejadian dulu Nabi Adam melanggar aturan di surga, makan buah huruf yang dilarang, sehingga mengendap dalam diri Nabi Adam dan Jawa selama 30 hari. Maka Nabi Adam bertobat, Nabi Adam disuruh oleh Allah puasa 30 hari 30 malam. Umat Muhammad diperintah puasa 30 hari. Puasa itu artinya menahan. Apa? Puasa itu artinya menahan.
Menahan. Menahan apa? Menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan 3 jenis. Puasa yang pertama puasanya siapa? Puasanya orang saumul awam, puasanya orang kebanyakan. Yang kedua puasanya orang saumul khusus, puasanya orang kelas fit. Yang ketiga puasanya khususul puasanya orang yang istimewa, orang yang kelas kaliber, para aulia, para nabi. Kita masuk di mana kalau ada kelas gitu? Umum. Aduh, eman-eman. Sayang sekali kalau di umum kita cuma dapatnya lapar dan haus. Mudah-mudahan masuk di kelas yang khusus yang kedua, sehingga kita bisa menjadi puasa yang bisa menjadi junnatun, puasa bisa menjadi benteng, junnatun minanar, bisa menjadi benteng dari api neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya ya mohon dimaafkan. Kalau ada kurang-kurangnya ya dipaskan saja, karena kita masih sama-sama